أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk belajar bab muamalah jual beli. Kemarin kita sudah sampai di khiyar majelis ya, layak hak milih majelis. Khiyar majelis, hak pilih di majelis. Macam pertama kan? Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada macam yang kedua dari macam-macam khiyar. Khiyar itu kan ada banyak macam. Macam pertama yang sudah kita sebutkan adalah khiyar majelis. Nah, sekarang kita punya macam yang kedua, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Dua orang yang bertransaksi atau salah satu dari keduanya itu punya hak pilih. Punya hak pilih di dalam meneruskan transaksinya atau membatalkan transaksinya di waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan itu namanya khiyar syarat. Jadi contohnya kayak dua orang transaksi toh. Oke, kita transaksi, ini dua orang sepakat, tapi lanjut atau enggak lanjut kasih waktu 10 hari. Dia mensyaratkan di 10 hari. 10 hari itu berarti apa? Itu masa hak milih. Hak untuk memilih lanjut atau batal. Itu namanya khiyar syarat. Dan khiyar syarat itu selama barang tidak nampak cacatnya. Syarat itu nggak bahas masalah cacat atau nggak cacat, tidak. Tapi ini sebuah transaksi antara keduanya, baik keduanya sepakat mensyaratkan atau pembeli atau penjual yang mensyaratkan berupa ya entar ya saya akan mikir-mikir dulu gitu kan selama 1 minggu. Nah, baru 1 minggu ada kepastian lanjut atau tidak lanjut. Itu namanya apa? Khiyar syarat. Namanya khiyar syarat. Syarat yang semisal ini baik keduanya sepakat ya atau salah satu dari keduanya
pembeli mensyaratkan kepada penjual, oke, saya beli tapi saya kasih waktu seminggu. Maksudnya barang dibawa oleh pembeli, saya akan pikir-pikir dulu selama 1 minggu itu, kalau saya oke, berarti layu, kalau saya kembalikan. Atau penjual setelah transaksi, ya, ketika transaksi, ya, kemudian dia bilang begini, oke, ya sudah, saya jual barang ke ente, tapi saya kasih waktu. Dia mensyaratkan, kasih anak waktu juga ya, 1 minggu, ya saya akan berpikir lagi, saya mau jual ke ente atau tidak. Nanti 1 minggu sah-sah aja. Itu namanya khiyar syarat. Nah, khiyar semisal ini diperbolehkan oleh syariat berdasarkan umumnya dalil hadis Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Orang-orang muslim itu sesuai dengan syaratnya, kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya, kecuali kalau syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Selama tidak ada unsur pengharaman apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, berarti hukum asal syarat yang sudah dibangun oleh kedua belah pihak atau kesepakatan kedua belah pihak atau dari satu arah pembeli atau penjual, maka itu adalah sah-sah saja. Bisa dipahami? Baik. Syarat menjadi khiyar syarat. Syarat bolehnya khiyar syarat. Syarat bolehnya khiyar syarat. Itu ada 2 syarat untuk bolehnya khiyar syarat. Itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama, kedua belah pihak saling ridho. Baik akad syarat tadi terlafadzkan sebelum akad atau ketika akad. Jadi harus saling ridho antara siapa? Kedua belah pihak. Baik syarat yang baik ungkapan syarat itu disyaratkan sebelum akad, biqoli, waktunya sebentar gitu ya, sebelum akad sebentar gitu, atau ketika akad. Karena syarat itu nggak berfungsi kalau setelah akad ya. Setelah akad sudah nggak berfungsi. Ini ketika akad atau sebelum akad tapi waktunya sebentar. Harus ada saling keridhaan gitu. Kenapa begitu? Jadi gini. Jadi jangan setelah akad baru bunyi syarat. 1 jam setelah akad dia bilang nanti ada syarat dari aku loh, apa? Nunggu aku 1 minggu lagi. Ya nggak bisa loh. Kalau itu dibuka, syarat itu boleh diajukan setelah akad, mau jadi apa? Pasti akan terjadi tala'ub, permainannya orang. Nanti 1 minggu bikin syarat lagi ketika ada sesuatu lalu dia bikin syarat. Ya nggak berlaku syarat itu, jadinya transaksi itu akan jadi permainannya orang. Karena kalau itu dibuka ya mau jadi apa coba? Dan sebelum akad itu harus diikat. Ya waktunya sebentar. Jangan 1 bulan yang lalu bikin syarat,
baru terlaksanakan setelah 1 bulan, ya yang awal ya nggak berfungsi juga. Ya, jadi khiyar syarat harus ada saling ridho antara kedua belah pihak. Yang kedua, syarat yang kedua, waktunya harus ditentukan walaupun lama. Sebab kalau nggak ditentukan waktunya, maka akan menjadi horor, nggak jelas. Contoh kayak gini, aku syaratkan ya, kapan-kapan aku bisa balik ya, kapan-kapan bisa batal ya. Terus biar kok kapan-kapan, terus gimana nya? Karena kalau syarat itu bentuknya tidak ditentukan dengan waktu tertentu, ya akan membuat bahaya, madorot itu. Ujuk-ujuk duitnya dia sudah habis, lalu dikembalikan, iya coba. Atau barangnya udah kacau balau, ya kan, lalu dikembalikan, wah repot. Maka itu nggak jelas, yang akan mengakibatkan madorot pada kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka syaratnya harus jelas, muddatan maklumatan. Tapi muddah maklumah ini nggak ada masalah walaupun panjang, yang penting ada kesepakatan. Setahun ya, berarti bisa batal, bisa lanjut, ya monggo, nggak apa-apa walaupun 1 tahun. Tapi kan ada bunyi kata setahun gitu loh, paham gak? Bunyi kata setahun. Tapi kalau dia bilang kapan-kapan ya, wah kayak iso no. Kapan-kapan terus bio kapan-kapan itu, nggak jelas. Baik. Terus masa berlakunya khiyar syarat, sampai kapan berlakunya khiyar syarat? Itu berlakunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau dia menentukannya sebulan, ya sebulan itu selesai, berarti sudah nggak ada khiyar syarat lagi. Kalau dia menentukan 1 minggu, ya sudah habis 1 minggu, berarti apa? Sudah nggak ada khiyar syarat lagi. Tidak ada khiyar syarat lagi. Khiyar syarat bisa dipahami insyaallah, ibu-ibu? Paham gak? Jadi transaksi khiyar syarat itu bisa muncul dari kedua belah pihak, ya. Bisa muncul dari satu arah, baik arah pembeli atau arah penjual. Yang memunculkan syarat itu bisa dari satu arah, tapi tetap harus saling ridho. Kalau syarat itu dimunculkan oleh satu arah, maka arah yang kedua harus saling ridho. Kalau nggak ridho, nggak mungkin terjadi khiyar syarat, nggak mungkin terjadi khiyar syarat. Nah, macam yang ketiga dari macam-macam khiyar, namanya khiyarul aib. Ada hak pilih lanjut atau batal ketika barang itu ada cacat. Ketika barang itu ada cacat, itu namanya apa? Khiyar aib. Ada hak lanjut, hak pilih lanjut atau batal disebabkan karena ada cacat di barang itu.
Bisa dipahami insyaallah. Ini baik terlafadzkan atau nggak terlafadzkan. Maksudnya terlafadzkan nanti kalau ada cacat balik ya. Itu nggak perlu itu. Secara otomatis barang ketika ada cacat langsung sudah ada khiyar lain. Nggak mesti ada omongan di depan. Kalau ada omongan di depan, maka nanti menjadi khiyar syarat. Kalau ada omongan di depan, maka akan jatuhnya menjadi khiyar syarat. Karena disyaratkan di depan. Di depan tadi kan contohnya kan seputar apa tadi? Waktu ya. Bisa dimasukkan, aku syaratkan ya. Nanti kalau ada cacat kembali. Ya itu kan juga masuk khiyar syarat. Kalau khiyar al-aib ini nggak ada omongan Pak. Syariat menetapkan seseorang bertransaksi dengan suatu transaksi, manakala transaksi itu ada cacatnya, paham nggih? Barang itu ada cacatnya, ditipu atau yang lain, maka secara otomatis sudah ada ketetapan khiyar, mau lanjut atau mau batal, mau lanjut atau mau batal. Bisa dipahami ya? Contoh jenengan beli HP terus ujuk-ujuk HP ini mau apa? Ngomongnya dia iki HP produk Jepang gitu kan. Setelah Anda beli ternyata iki produk Cino gitu kan, produk Cino. Lah kok nggak sesuai dengan akad yang ada gitu kan, maka Anda sebagai pembeli punya hak khiyar untuk lanjut atau untuk membatalkannya. Baik, Ana lupa dengan khiyar syarat. Ana lupa satu masalah di khiyar syarat. Boleh nggak pembeli memanfaatkan barang di tengah-tengah syarat itu? Kan syaratnya kan 1 minggu beli HP terus kemudian ada khiyar syarat 1 minggu. Pertanyaannya, apakah dia boleh memakai dalam 1 minggu itu HP-nya, atau HP-nya mek dibiarin aja? Saya jawab, iya, boleh dia pakai. Kenapa kok boleh dia pakai? Karena ketika HP itu rusak di tangan dia, siapa yang nanggung? Pembeli. Nah, kalau dia yang menanggung ketika ada kerusakan, maka berarti boleh bagi dia menggunakannya. Kaidahnya begitu. Sesuatu yang itu dia menjamin, maka sesuatu itu dia boleh memanfaatkannya. Karena itu namanya keadilan. Kalau dia dituntut harus mengganti ketika ada kerusakan dan tidak boleh dia memanfaatkan barang itu, berarti apa itu? Nggak adil ya? Nggak adil. Maka kaidahnya sebagaimana dia yang menanggung, maka dia juga boleh menggunakannya. Bisa dipahami insyaallah. Nah, tapi ternyata nih, ketika dia pakai dalam 1 bulan ternyata, atau sampai setahun, ini syaratnya 1 tahun tuh, ternyata yang namanya barang itu dipakai, otomatis pasti berkurang nilai harga. Siapa yang nanggung? Pemakai. Nah, iya, 1 minggu ternyata dia pakai, lalu dia bawa ke counter,
Pak, sesuai dengan syarat kan, bahwasanya saya ada syarat dalam 1 minggu itu bisa lanjut dan bisa batal. Dan ini saya batalkan Pak. Nggak apa-apa, sesuai dengan syarat kan. Tapi HP ini kan sudah kamu pakai. Maka yang awalnya harganya berapa? 100.000 taruhlah gitu kan. Ternyata kalau dijual ke orang lain harganya nek 80.000 berkurang 20.000, saya menang 20.000 pemakai. Mudah nggak Pak? Jelas ya? Jelas. Maka pembeli harus bertanggung jawab atas kekurangan, atas turunnya harga disebabkan dia yang memakai. Tapi bukan terjadi akad jual beli, bukan. Jadi pengembalian yang kedua itu bukan akad jual beli, mudeng ya, tapi akad menanggung denda atas kerugian. Bisa beda paham lo ya. Bukan akad. Nah kayak contoh nih, kayak orang yang merusakkan barang di toko, jebret, itu kan wajib dibeli, itu keliru. Tapi wajib menanggung kerugian. Karena kalau jual beli syaratnya harus saling ridho. Ini kan ada unsur keterpaksaan tuh membelinya. Barang itu nggak mungkin dia pakai, yang rusak itu ternyata dia nggak suka atau terlalu kekecilan atau terlalu kebesaran kan. Maka itu bukan bahasanya diwajib dibeli, bukan, wajib menanggung kerusakannya. Nah kasus ini juga pada khiyar syarat ketika barang itu dikembalikan kepada si penjual disebabkan ada syarat yang sudah disepakati tadi, itu ketika dikembalikan dan berkurang harga, bukan transaksi jual beli, bukan, karena nggak ada transaksi kedua. Ini masih melanjutkan transaksi yang pertama, pembatalan yang sudah disyaratkan di awal akad, tapi karena dipakai sehingga ada unsur penurunan harga, maka penurunan harga itu ditanggung oleh pemakai. Mudah, jelas ya? Jangan gagal paham di sini ya. Ini kalau nggak dikaji, kayak wah, itu jual beli ulang gitu kan, jual beli ulang, padahal bukan jual beli ulang. Nanti kalau jual beli ulang lebih ketat lagi, nanti harus saling ridho, harus apa, malah jadi harus ketat lagi jadinya nanti. Nah pengetatan dalam syarat jual beli malah bikin kacau nanti malah. Baik, kita kembali ke khiyarul aib. Kapan kita kembali ke khiyar aib ya? Kita ulang sedikit. Khiyar aib itu berlaku kapan? Manakala barang itu ada cacatnya, sudah menjadi otomatis barang itu ya, karena ada cacat sudah menjadi otomatis ada khiyar al-aib ya, sudah menjadi otomatis akan menjadi khiyarul aib. Nah sekarang masalah selanjutnya, kapan sesuatu dikatakan aib? Kapan barang itu dikategorikan ada aibnya? Sebab kalau kita nggak ngasih dobit ketentuan aib, mungkin orang itu bisa karena nggak seneng, terus dia bilang aib.
atau ketika agak mahal dikit lalu dia mendakwakan ada aib, pasti kalau nggak dikasih ketentuannya dia akan mencari-cari aibnya supaya bisa dikembalikan ulang, kan gitu kan ya. Paham itu kan? Paham ibu-ibu? Ya, aib yang menjadi acuan adanya khiyar adalah aib yang menjadikan harga itu kurang dari asalnya. Ketika harga itu menjadi kurang karena aib tadi dari aslinya, maka itu namanya aib cacat. Tapi kalau ada kata ada rusak dikit yang itu nggak berpengaruh, harga tetap 100.000, baik ada dia atau nggak ada dia tetap 100.000, berarti apa? Berarti itu bukan namanya aib. Nah cuma ini ya harus di sisi pasar yang ma'ruf, bukan dikembalikan ke individu, ya enggak. Cacat ini kira-kira nilainya kurang atau tidak kurang, itu jangan dikembalikan kepada per individu orang, dikembalikan kepada umumnya Pak pasar. Kalau enggak nyari-nyari nanti. Contoh nih, beli sepeda motor. Sepeda motor itu sebenarnya orang ada masalah, cuma gono apa? Tutupi pentil gitu kan. Tutupi pentil kan. Wah iki cacat iki. Soalnya gono tutupi pentil padha karo ya pas lagi ada operasi gitu kan. Terus apa jenenge wis semuanya lengkap pada gono, oh gono tutup pentil. Itu kan nyari kesalahan gitu kan. Artinya sesuatu yang memang lumrai ora ono masalah, ya ojo digawe masalah. Sehingga itu menjadi satu sarana untuk membatalkan disebabkan karena aib. Ya nggak masuk dong. Jadi nggak bisa diberikan per individu orang, tapi dikembalikan ke uruf yang ada, adat istiadat yang ada, bahwasanya cacat ini bisa nggak berpengaruh kepada harga, bisa nggak berpengaruh dengan harga standarnya. Bisa dipahami insyaallah? Ayo. Kayak beli apa jenenge, beli buah ya, itu biasanya ono catat dikit ya, kayak apa ya, dulu 1 kilo, terus 1 kilo itu kemudian bosok dikit lah, dikit kenal ya, itu bosok dikit tuh lumrah apa enggak? Nah kalau lumrah ya wis, kalau enggak lumrah wah itu kalau didol sekilo ini piro 20.000, terus gara-gara ono cacat iki iso jadi 5.000, ya jenengan bisa hak khiyar. Tapi kalau memang cacatnya ngosaiti nggak ada bedanya antara ada dan tidak ada, ya nggak bisa lalu Anda meminta apa hak khiyar kembali, itu nggak bisa. Dari sini poin selanjutnya, kewajiban bagi penjual untuk menerangkan apa cacat barangnya walaupun nggak ditanya. Kan dasari orang kan begini, lah aku nggak bohong kok gitu kan, ya kan? Nah, aku nggak bohong kok, kecuali kalau aku bohong. Makanya dalam hadis itu kan ada faman shadaqa wa bayyana burika fi bayyihima. Barang siapa yang keduanya jujur dan menjelaskan apa, dibedakan antara jujur dan menjelaskan. Jadi kalau jujur lawannya dusta, kalau menjelaskan lawannya apa?
menyembunyikan kan. Jadi bisa jadi orang yang menyembunyikan itu nggak bohong, ya nggak bohong. Kalau dia bohong pasti menyembunyikan, ya enggak? Ya orang bohong pasti menyembunyikan, dan orang yang menyembunyikan belum mesti bohong. Contoh nih, jenengan itu duit HP ku rusak itu kalau dipakai 1 jam itu hang itu kan cacat Pak. Kalau kamu sampaikan di sampaikan di pasaran ya pasti itu berkurang. Nah terus aku ditanya, HP ini api atau gak api? Aku gak ngomong api, gak. Kalau ngomong api kan dusta saya. Wis giwinin dhisik, ceken dhisik kan itu. Aku nggak bohong Pak, wis giwinin pakai dulu. Ya, nanti dari hasil pakai itu akan jelas HP ini bermasalah atau tidak bermasalah. Tapi kan dia tahu itu punya masalah. Dan anggapan si penjual, mana ada dia mau pakai selama 1 jam, kan nggak mungkin. Dipakai dalam jangka 10 menit, ya kan, 5 menit, yo enjoy aja, api aja itu. Wis, biaya hasilnya udah dipakai, wah sip, mantep HP ini, wala kan, setelah beli terus kemudian takdir Allah dipakai ngerekam apalah gitu kan, atau apa begitu, ternyata panas setelah 1 jam. Lu kok gini? Wah, kayak gini ini dia punya khiyarul aib, hak milih untuk dikembalikan atau lanjut disebabkan suatu cacat. Kayak HP tahu apa, kelbon banyu jatuh di air itu sudah aib loh ya kan HP. Tapi HP sing murah HP sing larang mlebu banyu ora apa-apa ya ora, karena ada HP kemasukan air kan nggak apa-apa, cemplung ke banyu ora apa-apa. Ku HP sing kelas larang lah, HP mergane 2 juta 3 juta is mlebu air langsung maut mati gitu. Itu HP yang tidak tahan air ya, terus kemudian kemasukan air itu cacat, itu sudah di sisi para penjual, para pembeli itu cacat itu. Nah sebenarnya tahu kalau HP-mu itu kelebu, tapi ya dipakai untuk semenit, 2 menit, 3 menit telepon sih kayak aman lah kayak, tapi tetap itu bermasalah. Coba sama sampaikan, ini tahu kebun banyu, tahu kecemplung ya, terus kemudian tapi ya gak mati gitu kan, pasti dia akan mikir Pak, oh gak tahu kecemplung banyu kok, ya pasti melayu Pak, kena aib bagi dia kan gitu. Jelas ya, udah ngobrol itu namanya khiyar al aib. Nah, ya kajenengan duwe mobil, terus mobil itu wis metu asape, tapi di masa panas gitu kan, itu kan sudah menurut orang itu kan sudah cacat kan berkurang nilai harganya. Ya kalau mau dijual ya harus disampaikan ini keluar asapnya. Nah kalau udah disampaikan kok wis ya ojo disalahno kemudian hari disampaikan kok wis disampaikan terus regane dikurangi gara-gara itu, tiba-tiba sebulan lagi wah ini aku dibohongi piye gitu kan, kok udah disampaikan. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam itu melewati
tumpukan makanan. Kemudian Rasulullah SAW curiga dengan makanan tadi, lalu Rasul memasukkan tangannya di tumpukan makanan tadi, terus dia menjumpai tangannya itu ada basah. Nah, kalau basah itu kan berarti dalamnya wis bermasalah kan, gitu kan, bermasalah. Tapi pemilik makan itu pinter, sing bosok-bosok, sing sodo ele-ele iku mau ditekek di bagian bawah, sing apik-apik diketokno. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kok kamu lakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, semalam itu hujan. Nah, ada barang-barang itu kena hujan, lalu agak bosok, tak letakkan di bagian bawah. Rasul mengatakan, halla ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nasu. Kenapa barang-barang tadi nggak kamu letakkan di paling atas supaya pembeli itu ngerti? Kata Rasul, man ghassana falaisa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan di atas jalanku. Berarti Rasul menamai itu menipu. Padahal penjual tidak bohong. Cuma yang cacat disimpan, diletakkan di bagian bawah. Paham nggih? Mudah nggak? Ya, padha karo dodolan apa? Durian kan? Ya, pembeli gak ngerti apa? Durian ini poso apa nom kan gak ngerti, Pak. Sing ngerti kan penjuale ketika yang dimakan itu dikira sing enak-enak, ya dah. Yang dibawa pulang itu dikasih yang bosok dan yang apa? Yang nom-nom itu. Nah, ini kan nggak bener. Nanti alasannya bagian jero sampo sing ngerti gitu kan. Padahal si pembeli itu ngerti, penjual itu ngerti sebenarnya. Endi senom, endi gak nom tuh ngerti, tapi ngomongnya nah bagian jero sampo sing ngerti, iki mateng apa ora, kan padahal kan yo ada tanda-tanda yang ada gitu kan, ada tandanya. Bisa dipahami insyaallah. Lah itu man ghassana falaisa minna. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala kata Rasulullah, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an wa fihi aibun illa bayyanahu fi. Tidaklah halal bagi seorang muslim menjual untuk saudaranya, menjual kepada saudaranya suatu barang yang di situ itu ada cacat. Enggak halal kecuali dia harus menjelaskan barang ini ada cacatnya. Nggak perlu ditakoni, nggak perlu ditanya. Anda yang menjelaskan ini ada cacatnya, ini. Apa aja, butuh barang apa aja yang kamu jual. Padha karo di warung. Ya, jual ayam yang nggak laku. Ora ya, nggak laku. Kalau ayam mau dibuat ya rugi bicara nih. Ayam wis alot terus kok gak enak dikai apa? Digoreng ulang dengan dikasih apa? Tepung. Kelihatan secara zahir baru, tapi isinya apa? Ayam itu mau dipangan ya ora, itu kan beda Pak antara apa? Ayam sing anyar kalau ayam sing kolkasan sing berabad-abad. Jadi wis suwe. Kan kalau digoreng kan mungkin gorengan kedua saya enak mungkin ya. Gorengan kedua gak laku maneh. Mari ngono digoreng maneh, didol maneh sampai terjadilah pada Pak Heru yang beli gitu kan. Pak Heru beli terus
Lah kok iki rasane iki iwak apa watu rasane kan. Ya, iku jenenge bujukan iku jenenge nipu. Harusnya sampein Pak, iki ayame wis 4 dino gak laku terus tak goreng-goreng terus. Kalau sampean gelem ya monggo, gak gelem ya paling orang bilang iki pembeli penjual bodoh paling ya. Masa diomongi ngono ya gak bakal beli. Ya tinggal nunggu rezekinya aja. Ya kalau pembeli ngomong ya gak apa-apa tapi regane separuh, ya ora apa-apa lah, berarti kan dia sudah tahu kan konsekuensinya kan, sudah tahu kan konsekuensinya, nggak apa-apa. Nah ini para penjual-penjual ini banyak banget ya gitu Pak, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kerupuk melempem barang kan harusnya kan itu cacat dalam jual beli itu, iya nggak? Nah kerupuk ya namanya kerupuk melempem itu kan ya regane tambah kurang tuh. Regane kan harusnya nah ngono ku ya ora kondo si penjual iku ngerti iku melempem dijual no wae kan. Nah harus dibuka oleh pembeli, mau nggak mau harus dibeli padha karo dipaksa ngono lah dikasih kan. Nama Bu? Nah harus dibuka dikembalikan yo. Iya tapi dipangan yo. Piye yo melempem Pak. Rasane wis melempem wis piye. Yes, pokoknya gitulah. Jadi banyak ya keanehan-keanehan dalam transaksi jual beli yang tidak pas lah. Baik. Dari sini akan ada hukum yang harus dipahami Pak. Apa haknya pembeli ketika dia melihat barang yang dibeli itu ada cacatnya, judul baru itu? Apa haknya pembeli ketika dia melihat barangnya itu ada cacatnya? Baik. Jikalau pembeli belum tahu, Pak. Kalau belum tahu berarti penjualnya ini bukan. Nah, jikalau pembeli belum tahu, maka pembeli diberi hak 2 pilihan. Pilihan yang pertama, mengembalikan barangnya dan dia mengambil uang kembali secara utuh. Ya kayak kerupuk tadi itu setelah dibuka terus melempem dikembalikan dan dia harus mendapatkan uang secara utuh tanpa dipotong. Yang kedua, dia tetap meneruskan akad dan dia mengambil ganti rugi. Bagaimana penentuan mengambil ganti rugi? Gimana caranya? Caranya begini, ini barang kalau normal dijual berapa dan kalau cacat dijual berapa. Jadi kalau dia beli barang itu yang ada cacatnya, harganya taruhlah 1 juta, tapi dengan cacat ini harganya menjadi 800 atau 500, maka penjual harus mengembalikan uang ke dia berapa? 500.
Mudeng ya. Pilihan pertama apa? Batal, dan dia ngambil uang kembali total utuh. Yang kedua apa? Dikembalikan barang dan dia mengambil apa? Hak rugi, hak ganti rugi. Bagaimana menentukan berapa ganti ruginya? Tinggal dijual normalnya berapa, dan ketika ada aibnya berapa, tinggal dikurangi berapa, sudah selesai. Baik, bisa dipahami insyaallah. Lanjut. Tapi jika, poin yang kedua, jikalau pembeli mengetahui keadaan barang itu, udah tahu itu, udah disampaikan barang ini begini, ya sudah, berarti apa? Nggak ada hak khiyar lagi, udah disampaikan, berarti Anda tidak ditipu. Anda memilih sesuai dengan pilihan, maka berarti bagi penjual sudah aman, karena dia sudah menyampaikan kondisi apa, barangnya apa adanya. Bisa dipahami insyaallah. Paham ya? Nggak ada pertanyaan seputar ini, Bu? Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya untuk khiyar saya cukupkan di berapa tadi? 3 ya, masih ada 8-an, tapi kita nggak mungkin menyebutkan 8 macam-macam khiyar. Jadi kita sebutkan ada 3 di sini. Ada khiyar apa? Khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. 3 khiyar inilah yang sering terjadi di pasaran, sehingga kami mencukupkan dengan menyebutkan 3 khiyar tadi. Bab selanjutnya, bab syarat-syarat di dalam jual beli. Ini bab baru, bab syarat di dalam jual beli. Syarat di dalam jual beli itu terbagi menjadi 2 ya. Ada syarat yang menentukannya itu Allah dan Rasulnya, syarat yang menentukannya syariat. Ini pasti benar, nggak perlu ditinjau ulang, hukum paten. Karena yang membuat syarat siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, kalau yang membuat syaratnya Allah dan Rasulnya, biasanya takbirnya itu syurutul bai', syarat-syarat jual beli yang sudah pernah kita lewati. Karena syarat jual beli kan harus berakal,
harus dia miliki. Ini yang menentukan syaratnya adalah syariat. Yang kedua, ada syarat yang ditentukan oleh pihak penjual atau pembeli yang bertransaksi. Nah, ini butuh dilihat apakah syaratnya sesuai dengan syariat ataukah tidak sesuai. Nah, ini biasanya diungkapkan syurutun fi, syarat-syarat di dalam jual beli. Bedanya kalau yang menentukan itu syariat, kono fi-nya syurutul bai'i. Tapi kalau syarat-syarat itu yang menentukan adalah manusianya, maka ono fi-nya syurutul fil bai'i. Ada kata fi-nya, ada kata fi-nya. Nah, pembahasan kita sekarang bukan di nomor pertama, yaitu bukan di pembahasan syarat-syarat yang dibikin oleh syariat, bukan, tapi yang kita bahas di pembahasan kita sekarang ini adalah syarat yang dibikin oleh manusia, oleh orang-orang yang bertransaksi itu. Nah, sebelum kita lanjut pada poin yang kedua tadi, kita tentukan dulu sebuah kaidah hukum asal syarat. Hukum asal syarat yang dibikin oleh manusia, hukum asalnya adalah sah. Hukum asalnya adalah sah. Pembeli mensyaratkan apa aja, penjual mensyaratkan apa aja, ya model syarat opo wae terserah, itu hukum asalnya apa? Sah, selama tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Selama tidak ada unsur itu, maka hukum asal syarat yang dibikin oleh manusia itu adalah sah-sah saja. Kayak antum bikin syarat ke istri ketika mau nikah, kamu harus ikut saya, kamu harus begini-begini, sah-sah aja. Istri juga membuat syarat juga sah-sah aja. Kamu nggak boleh poligami, nggak boleh nikah mana yo? Kata oke, ya ayo, kalau enggak itu sah-sah aja yuk. Ya kan? Karena ketika seorang istri mensyaratkan, kamu kalau nikah sama aku nggak boleh nikah lagi, itu syarat tidak ada melanggar syariat. Karena tidak mau dipoligami itu pilihan dia dan tidak melanggar syariat. Makanya ketika dia mensyaratkan begitu, itu sah-sah saja. Nah, boleh wali wanita ketika mau menikahkan, dia bilang kamu boleh nikah sama anak saya tapi nggak boleh dipoligami. Yaitu syarat dan harus ditentukan itu. Nah, ternyata dia kok poligami, ya bisa mengajukan gugatan cerai. Selanjutnya, macam-macam syarat yang dibikin oleh manusia. Macam yang pertama adalah syarat-syarat yang sah. Syarat-syarat yang sah. Macam yang kedua, syarat-syarat yang tidak sah. Harus dibagi dulu biar enak. Jadi macam-macam syarat terbagi menjadi dua. Ada namanya syarat-syarat yang apa? Sah, dan ada namanya syarat-syarat yang tidak sah. Terus kita masuk macam-macam syarat yang sah.
itu ada apa saja yang itu masuk dalam kategori syarat-syarat yang sah. Yang pertama adalah ada yang bentuk syarat yang mencocoki tuntutan akad. Tulis itu macam pertama, syarat yang mencocoki terhadap tuntutan akad. Misal kayak gimana? Pembeli mensyaratkan kepada penjual, jikalau ini ada cacatnya, maka kamu yang nanggung cacat yang ada di dalamnya. Ini syarat dibikin oleh penjual kepada pembeli mencocoki tujuan akad. Kenapa? Karena tuntutan akad ketika ada barang-barang yang rusak, dia wajib menanggung, ya kan? Itu sesuai dengan tuntutan akad. Lalu dibikin syarat. Nah, itu kan. Jadi syarat ini justru menguatkan kepada tuntutan akad. Kalau nggak ada syarat pun, tetap dia harus menanggung kekurangan tadi. Kalau nggak ada syarat. Tapi ini dia bikin syarat. Berarti syarat ini menguatkan terhadap tuntutan akad. Paham gak? Kayak tadi saya beli, ternyata HP itu rusak. Secara tuntutan akad, maka harus ada dua unsur kan tadi. Unsur apa tadi? Dikembalikan, kembali uangnya, atau lanjut, tapi kan harus ada ganti rugi. Nah, walaupun tidak disyaratkan, walaupun nggak disyaratkan Pak ya, pembeli penjual harus mengganti rugi, paham? Nah, ketika itu dibikin syarat, maka syarat ini mencocoki atau menguatkan terhadap tuntutan akad. Berarti syarat ini bukan berdiri sendiri, ya sekedar menguatkan aja, menguatkan terhadap tuntutan akad itu sendiri. Paham ya? Jadi dia mensyaratkan kalau ada apa-apa ya kamu harus saya kembalikan barang ini, nggak apa-apa, itu syarat sesuai dengan tuntutan akad. Karena seseorang bertransaksi kemudian ada cacat, ya dikembalikan kan. Nah, dan duit kembali total, dia bikin syarat itu, walaupun nggak bikin syarat tetap kembali sih, tapi dia bikin syarat, maka itu namanya syarat yang mencocoki terhadap tuntutan akad. Ada yang namanya syarat taufiqiyah, syarat yang berbentuk minta jaminan. Minta jaminan, ya misal contoh kayak transaksi tapi si pembeli itu belum kontan, transaksi jual beli ya, terus pembeli itu tidak kontan atau belum kontan, tapi akadnya jual beli, maka penjual minta, lo kamu sudah minta ngambil apa? Mobil, BPKB-nya, STNK-nya kamu ambil semuanya, Anda minta jaminan. Jaminan ini adalah jaminan kamu masih belum lunas, ya enggak? Itu namanya syarat yang dibikin oleh penjual sebagai jaminan, sebagai jaminan. Itu sah-sah saja, ya enggak? Terjadi enggak itu? Dia bentuk kredit, beli kredit. Kalau terus saya tahan, sebagai jaminannya apa?
Tapi yang susah itu di perbankan, kalau mobil berarti BPKB, ya itu nggak pas lah. Itu kan itu jenenge peraturan yang memaksa. Seharusnya kalau sudah transaksi, baik sudah lunas atau belum lunas, ya penjual punya hak menggunakan STNK dan BPKB-nya. Iya, dia boleh meminta jaminan tapi dari barang yang lain, itu bisa. Sehingga kalau dia tidak melunasi, dia punya barang jaminan yang bisa dijual dengan harga standar. Jadi jangan dijual ngawur oleh perbankan, ya, istilahnya dilelang, ya kan, harga yang paling murah, ya kan, sepenting laku, terus kemudian bisa utangnya terlunasi, itu jenenge memadorotkan pihak penghutang, nggak boleh. Kalau mau jual, tapi dengan harga standar, dengan ada izin dari pemilik barang, pemilik barang. Jadi harus dua syarat itu. Syarat pertama, ada izin dari pemilik barang, karena perbankan tadi atau dealer tadi itu barang jaminan itu bukan haknya dia, sehingga kalau dia jual itu menjual barang orang lain, walaupun itu sebagai jaminan atas hutangnya dia, tetap dia harus izin kepada pemilik barang dan diizinin, lalu baru dia jual dengan harga standarnya berapa, normalnya berapa. Jadi jangan dijual dengan harga yang paling murah, itu oleh itu. Paham nggak itu? Itu sah saja, itu nggak ada masalah. Namanya syarat sebagai jaminan dalam bab jual beli. Kita nggak masuk tanggung ini kan bentuknya jual beli tapi ngutang, nyicil gitu loh, Pak. Yo ima nyicil atau ima belum bayar beras tapi akhirnya jual beli. Tapi cukup di sini, insya Allah udah setengah. Kita lanjutkan bulan depan, insya Allah. Bulan depan apa? Poso ya. Ya vario ya lah. Ya ngajinya harus pelan-pelan bisa masuk. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد